Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang mengenal lebih dekat badan usaha atau yang sering kita sebut dengan BUMN. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustika Lestari Ramadhani. Saya Dinda Pramudia. Saya Anissa Febriana. Mata kuliah Hukum Dagang, dosen pengampul Dr. Budi Abdullah SHMH. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Mengenal lebih dekat badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Pemerintahan memainkan peran vital dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada peran strategis BUMN, mendorong ekonomi dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapat negara. Mereka berkontribusi besar pada kontrak strategis energi, infrastruktur, dan telekomunikasi. Penyediaan layanan publik, BUMN juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Mereka memastikan akses layanan yang terjangkau dan berkualitas. Jenis-jenis BUMN. Yang pertama, BUMN Holding. BUMN Holding adalah perusahaan induk yang memiliki dan mengendalikan beberapa BUMN. Contohnya, Pertamina Holding yang mengendalikan beberapa anak perusahaan di sektor energi. Yang kedua, BUMN Non-Holding adalah perusahaan yang beroperasi secara mandiri dan tidak berada di bawah kendali BUMN Holding. Contohnya PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Selanjutnya, presentasi yang akan dilanjutkan oleh Anissa Febriana. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu transformasi BUMN menuju kinerja unggul terbagi menjadi 3, yaitu peningkatan efisien. Melalui optimalisasi sumber daya dan pengurangan biaya operasional, BUMN dapat meningkatkan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Yang kedua, inovasi dan teknologi. BUMN perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menerapkan inovasi agar dapat bersaing di era digital. Yang ketiga, fokus pada kinerja. BUMN harus memprioritaskan kinerja dan profitabilitas dengan fokus pada peningkatan efisien, inovasi, dan layanan yang berkualitas. Tantangan dan peluang BUMN terbagi menjadi 4, yaitu 1. Persaingan global. BUMN menghadapi persaingan ketat dan perusahaan global untuk bersaing. Mereka harus meningkatkan kualitas produk dan layanan serta mengadopsi strategi bisnis yang inovatif. Yang kedua, tekanan untuk profitabilitas. BUMN dituntut untuk menghasilkan keuangan yang optimal. Ini membutuhkan efisien operasional, inovasi produk, dan manajemen keuangan yang sehat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. BUMN memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka perlu mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka. Yang keempat, transformasi digital. BUMN harus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan efisien, layanan, dan aksesibilitas, dan dilanjutkan oleh Dinda Pramudia. Peran BUMN dalam membangun Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, infrastruktur. BUMN berperan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Yang kedua, ada energi. BUMN menyediakan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti minyak, gas, listrik, dan energi terbarukan. Baru selanjutnya ada dari kesehatan. BUMN menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan kualitas seperti rumah sakit dan klinik. Selanjutnya ada BUMN di era digital. BUMN di era digitalisasi 100%, BUMN harus melakukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi
Kesimpulan dan rekomendasinya yaitu BUMN memiliki peran vital dalam membangun Indonesia dengan faktor pada kinerja, transformasi digital, dan kolaborasi. BUMN dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itu saja hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.